Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali dipertemukan dalam kajian rutin malam Ahad, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita ambil petunjuk dan pelajarannya untuk kehidupan kita agar menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari kisah dari para nabi, mengambil teladan dari mereka, karena kalau kita ingin menjadi ahli surga tentu harus mengenal para penghuni surga itu. Para penghuni surga yang pertama adalah an-nabiyun, ya, para nabi. Sebagaimana dalam doa Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat. Nah, Allah jelaskan siapa jalan orang yang diberi nikmat itu. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Satu, minan nabiyyin, dari para nabi. Maka kita harus mengenal para nabi, kisah mereka, kehidupan mereka yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Dan apa yang Allah tuangkan dalam Al-Quran ini sudah cukup menjadi petunjuk, menjadi pelajaran bagi kita. Ya, dengan penjelasan dari Nabi SAW. Maka tidak perlu kita mencari-cari hal-hal yang sebetulnya tidak kita perlukan kepada sumber-sumber yang lain, karena inti dari kisah-kisah itu adalah pelajarannya, ya, bukan semata-mata rincian, ya, dari kisah-kisahnya itu. Tidak semua hal kita ketahui, dan itu menunjukkan keterbatasan ilmu kita, ya, sebagai manusia. Minan nabiyyin, para nabi, ya, wasiddiqin, para pengikut nabi yang sangat setia, siddiq yang sangat membenarkan kepada para nabi, para pengikut para nabi itu juga. Termasuk kalau di sahabat Nabi Muhammad yang diberi gelar as-siddiq itu Abu Bakar. Ya, percaya, yakin kepada nabinya itu sangat kuat sekali, siddiqin. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, mati syahid di jalan Allah. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Itu 4 golongan para penghuni surga. Maka kita perlu mengenal, ya, mereka yang termasuk ke dalam 4 golongan ini. Kalau para nabi, ya sudah pasti mereka ahli surga, ya, siddiqin, syuhada. Kita perlu mengenal siapa orang-orang yang berjuang di jalan Allah lalu syahid, ya, dan orang-orang soleh, dari mulai sahabat, tabi'in, kisah-kisah kesolehan mereka. Begitu. Insyaallah di malam hari ini kita mulai masuk ke kisah Nabi Musa alaihissalam yang cukup banyak, ya, diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan paling banyak dibanding kisah Nabi yang lain. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa berhadapan dengan
raja yang paling zalim, yaitu Firaun. Ya, dan apa pelajarannya bagi kita? Ya, kenapa kisah Nabi Musa ini begitu banyak dalam Al-Quran? Jadi seperti yang saya tadi katakan bahwa kisah ini kan pada intinya adalah pelajarannya, petunjuknya bagi orang-orang beriman hingga hari kiamat. Kalau kisah diceritakan lebih banyak, artinya apa yang ada di dalam kisah itu, kejadian-kejadiannya, ya akan berulang, akan dihadapi oleh kaum muslimin. Ya, lalu bagaimana cara menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut? Maka Al-Quran memberikan petunjuk di dalam kisah-kisah itu. Ya, kenapa Nabi Musa lebih banyak, khususnya dengan Firaun, kisah dengan Firaun? Karena umat Islam ini ya akan menghadapi banyak pemimpin yang zalim. Ya, kita sudah kalau membaca sejarah kaum muslimin, ya itu menghadapi banyak pemimpin yang zalim, khususnya ketika sudah lepas dari kekhalifahan para sahabat, ya tabi'in, ya Umayyah, Abbasiyah, ya bahkan di masa Umayyah dan Abbasiyah pun ada ya di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya apalagi ketika sudah tidak ada kekhalifahan, ya dimulai banyak para pemimpin yang zalim. Ya sehingga Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk menghentikan kezaliman Firaun itu. Ya di sini cukup banyak dalam ayat, cukup rinci. Ya termasuk kisah juga bagaimana awal mula ya kelahiran Nabi Musa, ya bagaimana peran keluarga. Ya ini juga yang lebih kita soroti ya, bagaimana prinsip-prinsip dalam Islam yang dicontohkan oleh para nabi itu di dalam keluarga mereka. Di surat Al-Qasas ini cukup rinci ya kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dari awal itu yang paling awal diceritakan itu tentang Nabi Musa. Qasas itu sendiri kan artinya kisah-kisah. Di sini banyak ya memuat berbagai kisah di dalam surat Al-Qasas ini, kisah para nabi ya. Tapi yang paling awal memang diceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka di ayat 1, 2 itu pembukaan. Ya, ayat ketiganya Allah langsung mengatakan, kami membacakan kepadamu Muhammad dari kisah Musa dan Firaun dengan benar bagi orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya Firaun itu sombong, merasa tinggi ya di muka bumi ini dan menjadikan rakyatnya berkelompok-kelompok yang melemahkan, menindas ya segolongan dari mereka ya, dan dia menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi rakyatnya yaitu Bani Israel yang ditindas ya, dipekerjakan secara paksa oleh Firaun itu ya. Tetapi Allah punya rencana yang lebih baik tentunya dari rencana Firaun. Ya, dan di sini Allah tegaskan di awal-awal ayat ini, ya kami ingin menganugerahkan ya kepada orang-orang yang dilemahkan, yang ditindas ya di bumi di Mesir itu, dan menjadikan mereka para pemimpin. Jadi yang tadinya ditindas oleh Allah, Allah akan mengangkat mereka. Ya, jadi ini menunjukkan kalau
orang itu atau pemimpin itu sudah di puncak kezalimannya, ya maka itu artinya sudah dekat dengan kehancurannya. Ya, jadi pemimpin yang paling zalim di muka bumi ini adalah Fir'aun. Kenapa? Karena dia berani ya menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, ada dua kalimat yang dia ucapkan. Yang pertama dia mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang kedua dia mengatakan ma'alimtu min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan selain aku. Itu dua kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa paling berkuasa, tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Karena wilayah kekuasaannya sangat luas, sangat banyak, bola tentaranya sangat banyak. Ya, berada di puncak kesombongan. Makanya di surat An-Nazi'at Allah kisahkan secara ringkas. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala mengadabnya ya. Fa akhadhahullahu nakala al-akhirati wal ula. Lalu Allah menyiksa Firaun itu dengan siksaan akhirah wal ula. Di situ ada dua tafsir. Ya, akhirah di situ bisa bermakna akhirat, disiksa di akhirat dengan api neraka. Wal ula dan ula bisa bermakna dunia, ketika di dunia disiksa dengan ditenggelamkan. Atau maknanya akhirah itu maksudnya adalah perkataan yang terakhir, yang kedua yang dia ucapkan itu. Itu tadi dua perkataan tadi. Ma'alimtu min ilahin ghairi wal ula, dan yang pertama ana rabbukumul a'la tadi, itu dua perkataan. Gara-gara dia mengucapkan kata-kata tersebut menunjukkan puncak kezalimannya, ya maka Allah menyiksanya. Wa numakkinu lahum fil ardi wa nuri fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami memberikan kedudukan bagi mereka di muka bumi dan memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Haman ini menterinya yang membantu ya Fir'aun itu. Dan pasukan keduanya dari mereka ya apa yang mereka telah takutkan. Ya, bahkan berawal dari mimpi ya Fir'aun itu. Ada seorang anak yang menghancurkan kerajaannya. Maka bertanya kepada para penyihirnya itu, ya, maka diputuskanlah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ya, itu kan kezaliman yang luar biasa. Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Karena anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya itu. Ya, ternyata benar bahwa saat itu lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ya, tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, punya makar, rencana jahat. Tapi Allah, balasan Allah terhadap rencana jahat mereka itu lebih baik. Ya, itu perintah mereka untuk membunuh setiap anak-anak laki-laki yang lahir. Justru pada saat itulah Nabi Musa lahir. Ya, dan bagi Allah mudah untuk bagaimana menyelamatkan Nabi Musa itu. Maka di sini ayat 7, wa wahayna ila ummi Musa an ardi. Dan kami mewahyukan kepada ibu Musa. Ya, di sini disebutkan Yuhanza binti Lawa ya namanya. An ardihi ya agar susuilah dia Nabi Musa. Ya faidah hibti tapi jika kamu khawatir alaihi kepadanya fa'alqihi maka hanyutkanlah dia fil yammi di laut. Ya, maksudnya di sungai Nil.
wala takhafi, dan jangan kamu khawatir, wala tahzani, dan janganlah kamu bersedih, inna raduhu ilaik, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, wajailuhu, dan menjadikannya minal mursalin, termasuk orang-orang termasuk para rasul, diangkat menjadi rasul. Ya. Jadi diilhamkan. Jadi memang ibunya Nabi Musa alaihissalam ya tentu bukan nabi ya, karena tidak ada nabi dari perempuan. Nabi itu seluruhnya laki-laki. Ya, jadi ketika disebut di sini wa auhayna, kami wahyu di situ maksudnya ilham. Karena tidak ada beberapa makna wahyu. Wahyu di sini maksudnya mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa itu. Jadi dihadirkan di dalam hatinya itu oleh Allah ya keinginan atau ide ya untuk menyusui ya anaknya itu, agar disusui anaknya itu Nabi Musa alaihissalam ya, dan lalu nanti diperintahkan untuk dihanyutkan ke dalam sungai Nil itu ya, dan Allah menenangkan hatinya ya agar tidak merasa khawatir, jangan sedih ya, yakin bahwa Allah tidak akan mencelakakannya ya, dan bahkan justru nanti dikembalikan lagi kepada ya. Nah, itu kan nanti oleh saudarinya Nabi Musa ya, mana dibantu ya. Tapi di sini disebutkan secara ringkas dulu ya, fal taqathu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Lalu ya memungutnya ya, dipungut oleh keluarga Fir'aun agar Musa itu ya menjadi bagi mereka musuh dan kesedihan. Jadi nanti diambil oleh mereka, diurus, justru malah menjadi musuh bagi Fir'aun. Ya, sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya itu adalah termasuk orang-orang yang salah. Ya, nanti kan yang menemukan itu istrinya Fir'aun. Ya, Asia namanya itu, dan Asia itu nanti akan beriman, menjadi orang yang beriman. Bahkan dijadikan sebagai potret ya, contoh istri yang beriman, yang solehah, tetapi suami yang kufur kepada Allah. Itu gambarannya istri yang solehah. Ya, istri Firaun berkata, qurratu ain, dia adalah penyejuk mata, li walak, bagiku dan bagimu. Ya, la taqtuluhu, jangan bunuh dia. Ya, semoga dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan sebagai anak, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Jadi kata Allah, mereka tidak menyadari ya bayi yang mereka ambil, mereka jadikan anak, justru itulah yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Ini menunjukkan skenario Allah ya lebih baik, ya kan, lebih indah. Ya, ini menjadi harus menjadi keyakinan bagi orang yang beriman. Kalau dia berada di jalan kebenaran ketika menghadapi kesulitan, cobaan, ya, yang terlihat sulit saat ini, ya, dengan skenario Allah ya, itu insya Allah Allah akan kemudian sampai menyampaikan kepada kondisi yang baik pada akhirnya. Kita tidak tahu rencana Allah bagaimana, maka kita harus meyakini takdirnya, menjalani syariatnya. Ya, kata Allah begini melalui petunjuk ya, Al-Quran dan hadis, jalani saja, ikuti ya, karena pada akhirnya akan menemukan kepada kondisi yang terbaik. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong ya, inkadat litubdi, dia akan menyatakan tentang rahasia, laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin, jikalau tidak kami teguhkan hatinya, ya, dikuatkan hatinya oleh Allah. Lalu berkata kepada saudari perempuan Musa, di sini
disebut namanya kulsum ya. Kusihi, ikutilah dia, pantaulah dia. Fabasurat bihi, lalu dia melihat padanya Musa an junubin, dari kejauhan, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa, tidak menyadarinya. Ya, jadi dihanyutkan, dilihat dari kejauhan. Nanti melintas sungai ini itu kan ke istana ya. Jadi ke istana, jadi dilihat oleh istri Firaun, dia ambil, ternyata ketika dibuka melihat ada bayi, ya tiba-tiba hatinya merasa tertarik kepada bayi itu, menjadi senang. Ya, bahkan dia mengatakan sebagai penyejuk mata, qurratu ain. Ya, penyejuk mata. Ya, nah ini juga kita dalam doa kita kan, ya agar Allah menjadikan istri dan anak-anak itu adalah penyejuk mata. Dalam doa yang diajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Artinya kalau dipandang mereka menyenangkan, menenteramkan hati kita. Ya, berarti kan apa yang bisa menenteramkan hati itu? Ya tentu adalah akhlak ya, akhlak yang baik, ibadah yang kesolehan. Jadi itu yang bisa membuat menyejukkan mata itu. Ya kan? Tidak hanya sebatas sukses secara duniawi. Tidak hanya sukses secara duniawi, tetapi kesolehan itu lebih penting. Nah, ini yang paling kita utamakan dalam pendidikan itu adalah kesolehan. Kalau soal duniawi itu kan oleh Allah sudah dibagi ya, rizki itu asal ada usaha ya. Tapi yang paling penting adalah kesolehan. Jangan sampai kita lebih mementingkan kesuksesan duniawi saja. Ketika mereka sudah sukses, justru mereka melupakan orang tua. Kenapa? Karena tidak ditanamkan kesolehan. Ya kan? Berbakti kepada orang tua, peduli kepada orang tua. Kuncinya adalah kesolehan. Kalau itu tidak diajarkan, kita hanya mengajarkan agar sukses duniawi, ya kan? Ketika mereka sudah sukses, lupa pada orang tua. Dan itu banyak terjadi, Pak. Ya, ada kisah itu seorang seorang profesor. Ya, dia mementingkan pendidikan duniawi, kesuksesan duniawi, anaknya sukses di mana-mana, itu ya, di Amerika di mana mereka sukses. Ya, tetapi pada saat dan sudah tua ya, ibunya sakit, diberitahukan kepada mereka, ya tidak ada yang datang satupun anaknya itu, karena alasan ya satu ya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kuliahnya dan sebagainya. Tidak ada yang datang, sampai ketika meninggal pun tidak ada yang datang. Ya, kenapa? Karena tidak diajarkan kesolehan, sehingga ayahnya ini dia menyesal. Ya, dia itu menulis buku ya bagaimana cara menguliahkan anak sampai ke luar negeri, karena anak-anak itu keluar negeri kuliahnya itu. Sampai dia tarik kembali buku-buku itu. Ya, dia tarik kembali buku. Kenapa? Karena menyesal. Selama ini hanya memperhatikan agar sukses duniawi, bisa kuliah ke luar negeri, sukses secara duniawi, tapi tidak mementingkan pendidikan agama, tidak mementingkan pendidikan kesolehan. Akhirnya dia merasa menyesal ketika dalam kondisi seperti itu. Ya kan? Ya, dan dia sekarang menjadi semakin mendekat ya kepada Allah, beribadah, ya kan, dan kemudian berharap kepada cucu-cucu yang berikutnya itu diajarkan agama ya, dimasukkan pesantren dan sebagainya. Jadi yang paling kita pentingkan, prioritaskan
Adapun dunia asal kita berikan dorong untuk berusaha, itu Allah pasti akan memberikan jalan. Setiap orang itu rezekinya, ya kan? Begitu. Maka di sini Allah memberikan satu gambaran ya dengan kata qurratu ain, kan yang menjadi doa kita. Penyejuk mata itu tadi yang bisa menenteramkan hati itu adalah kesolehan. Ya, akhlak dan kesolehan. Bahkan kalau kita meninggalkan keturunan-keturunan yang soleh itu tidak ada kekhawatiran. Seperti kisah Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia tidak meninggalkan banyak harta untuk anak-anaknya itu. Ya, bahkan hanya sedikit gitu ya. Sampai kemudian ada yang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau tidak memberikan peninggalan harta untuk anak-anakmu yang banyak? Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau mereka bertakwa, kalau mereka soleh, ya Allah tidak akan menelantarkan mereka. Begitu, Allah tidak akan menelantarkan mereka. Ya. Tetapi kalau mereka tidak soleh, ya kalau aku memberikan banyak harta kepada mereka, justru hartaku akan digunakan untuk maksiat, perbuatan dosa. Sehingga aku tidak mau memberikan mereka banyak harta yang justru hartanya itu digunakan ya untuk dosa, untuk kesia-siaan, ya untuk hal-hal yang mubazir, bukan sebagai digunakan untuk ketaatan kepada Allah, berinfak di jalan Allah. Ya kan, jadi kalau kita meninggalkan keturunan yang soleh, Allah tidak akan menelantarkan mereka. Kan begitu. Ada keyakinan. Ya. Tetapi kalau kita hanya meninggalkan hal-hal yang harta duniawi tetapi tidak membekali mereka kesolehan, ya justru hartanya itu akan membinasakannya. Ya, akan binasa dengan harta mereka itu. Ini adalah pelajaran ya, di antara pelajaran yang kita ambil ya, bagaimana Allah membimbing ya ketika Nabi Musa lahir ya dalam keadaan bisa menjadi penyejuk mata ya dan hati bagi orang yang mengurusnya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan ya. Yang dalam penelitian itu memang benar-benar freon yang ditenggelamkan atau bagaimana? Karena dalam penelitian itu ditemukan banyak garam di paru-parunya. Apakah memang freon yang ditenggelamkan itu atau ada freon yang lain? Ya itu kan jelas kisahnya di Al-Quran. Allah menyebutkan Allah menenggelamkan Firaun itu yang raja yang zalim di zaman Nabi Musa itu. Ya setelah ditenggelamkan itu kan wanunaji kabibadanika ditakuna alaman khalfaka ayah. Jadi setelah ditenggelamkan itu kemudian Allah selamatkan badannya ke daratan, yang kemudian kan diawetkan. Ya jadi itu Firaun itu nggak ada Firaun yang lain. Ya dan kemudian kan diteliti ya ada banyak garam di dalam tubuhnya. Ya karena memang benar ditenggelamkan ke dalam lautan kan. Jadi banyak garam dalam lautan itu. Ya jadi sama ya Firaun itu bukan Firaun yang lain.
Karena jelas Allah ingin menjadikan sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang datang belakangan, liman khalfaka, orang-orang yang datang kemudian. Ya, hingga hari ini kan menjadi pelajaran bahwa benar ya, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an sebagai bukti ya kebenaran Al-Qur'an. Ustaz, kalau ini kan Nabi Musa ini kan diturunkan untuk menyelamatkan Bani Israel atas kezaliman Fir'aun. Berarti Allah itu sudah punya skenario dari Allah akan menyelamatkan Bani Israel. Berarti Allah itu sudah tahu akan menghukum Fir'aun Ustaz sebelumnya. Jalannya sudah tahu sebelumnya. Jadi kan ini mimpinya kepada Fir'aun itu kan akan datang orang yang akan menggunakan kerajaannya. Berarti sebenarnya jalan untuk Fir'aun itu sudah ditentukan atau begitu? Iya, Allah kan Maha tahu, takdir kan di tangan Allah. Ya kan, tapi ya semua terjadi dengan sebab-sebabnya. Ya kan? Itu berjalan dengan skenarionya. Gitu, karena kalau Allah mengetahui kemudian akhirnya bagaimana, takdirnya bagaimana, ya itu semua sudah diketahui oleh Allah gitu. Sampai seluruh hal yang akan terjadi sudah Allah ketahui. Gitu. Cuman manusia ya harus melewati takdirnya itu. Ya kan? Dan manusia tidak tahu takdir pada akhirnya bagaimana, tidak tahu. Manusia hanya dibebankan untuk usaha. Ya kan, dan mereka tidak dipaksa oleh Allah. Jadi mereka memilih melakukan mau durhaka, mau taat, itu pilihan manusia. Ya kan? Tapi Allah sudah tahu manusia ini mau milih yang mana, Allah sudah tahu. Dan akhirnya nanti bagaimana Allah sudah tahu. Semuanya takdir sudah ditentukan oleh Allah. Cuman dalam prosesnya manusia tidak dipaksa. Sudah diberikan kebebasan memilih, silakan. Tapi yang akan dipilih Allah tahu mau dia memilih yang mana. Gitu. Bukan dipaksa, manusia nggak dipaksa. Sehingga karena ini pilihan manusia sendiri, ya akhirnya dia wajar untuk mendapat balasan, pertanggungjawaban karena milik pilihan dia sendiri. Firaun dia berbuat seperti itu ya karena pilihan dia sendiri. Maka wajar Allah memberikan siksaan neraka. Ya kan? Dan orang yang memilih beramal soleh, berbuat baik, Allah berikan surga, wajar karena itu hasil pilihannya. Tapi kalau manusia ini dipaksa semua oleh Allah, lalu oleh Allah kasih siksaan, itu kan terlihat tidak adil. Padahal manusia tidak dipaksa, sudah diberikan kebebasan dalam dirinya, hatinya untuk memilih. Ya itu kan masalah takdir ya, iman kepada takdir itu begitu, Pak. Ya, jangan sampai kita salah dalam memahami iman kepada takdir. Itu ada dua kelompok yang menyimpang, kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Nah, kalau Jabariyah ya menganggap bahwa manusia itu dipaksa, nggak dikasih pilihan. Jabariyah, jadi manusia nggak punya pilihan. Nah, sebaliknya Qadariyah, Allah tidak campur tangan terhadap semuanya, adalah usaha manusia gitu, tidak ada peran Allah. Nah ini juga salah. Ya kan, manusia memilih sesuatu untuk melakukan sesuatu, tetapi juga atas izin Allah dia bisa melakukan itu, atas kehendak Allah. Ya kan? Jadi tetap ada kehendak Allah di sana. Kalau Allah tidak izinkan ya tidak terjadi sesuatu itu. Cuma Allah izinkan, tapi bukan berarti Allah memaksa dia melakukan itu. Dia memilih itu, lalu oleh Allah izinkan, dia bisa melakukannya. Izin itu bukan berarti keridoan, beda antara izin dan keridoan. Allah bisa mengizinkan ya orang melakukan kejahatan, tapi Allah tidak ridho dengan kejahatan itu. Ya, Allah tidak ridho dengan kejahatan itu. Akhir itu bisa dirubah Ustaz. Akhir kan kita katanya dengan doa atau dengan apa sedekah.
Ya takdir itu kan ada tingkatannya. Ya ada yang umul kitab ya. Ada yang lahul mahfud, ada takdir tahunan gitu ya, ada takdir harian. Nah yang berubah itu yang di bawah yang rinciannya. Misalnya hari ini ya dia ditakdirkan misalnya akan terkena musibah, tapi kemudian karena dia banyak beristighfar, banyak berdoa gitu ya, akhirnya oleh Allah dirubah takdirnya, tidak jadi. Tetapi perubahan itu tidak akan menyalahi takdir yang utama tadi yang ada di sisi Allah. Sisi Allahnya sudah ini, sehingga ada tingkatan takdir itu. Jadi ketika maksud takdir bisa berubah itu yaitu takdir yang rinciannya itu yang di bawahnya, takdir harian. Maksudnya kalau tadi harian berubah kan berarti dari berikutnya juga berubah. Misalnya seandainya dia kan musibahnya kecelakaan, kalau dia tidak berdoa atau tidak bisa berubah itu tuh dia kecelakaan masuk rumah sakit dan keretanya panjang belakang. Apakah tadi itu dia merubah yang lainnya juga ke depan? Misalnya kan seharusnya dia masuk rumah sakit tapi karena suatu doanya atau apa sebetulnya memberikan dia berubah jadi masuk rumah sakit, malah dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi sesuatu yang jalannya udah berbeda maksudnya. Ya kalau harian hanya per hari saja mungkin. Kalau yang berikutnya kan ada lagi yang hari berikutnya dan sebagainya. Ya kan, yang jelas apa yang ada di sisi Allah ya tidak mungkin berbeda dengan kenyataannya. Ya, yang di sisi Allah itulah yang menjadi inti ya dari takdir itu kita, dan kita juga tidak tahu takdir harian bagaimana, takdir ini bagaimana, ya kan. Kita tidak dibebani untuk mencari tahu ya takdir kita hanya disuruh untuk berusaha saja. Ya, kalau kita melakukan kebaikan ya Allah akan membalas sekecil apapun balasannya. Ya, jangan sampai kita pusing gitu memikirkan bagaimana hari esok, ya justru ini pekerjaan para dukun gitu kan, yang mencari-cari tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu makanya tidak boleh, ya diharamkan oleh Allah. Tidak boleh untuk meramal ya dengan bantuan jin ya sebagainya yang dilakukan oleh paranormal ya, dukun begitu. Kalau mimpi itu mas, dari mimpi dia akan tahu apa itu berarti udah lama kali bisa persis. Ya mimpi ya, dari mimpi ya, mimpi ada yang bisa benar bisa tidak ya. Di antara ya mimpi yang benar ya ada seperti ini gitu ya. Bisa jadi benar mimpi itu juga, cuman kan kita tidak bisa memastikan, manusia tidak bisa memastikan benar tidaknya dari mimpi itu ya. Dan Rasulullah pun bisa menafsirkan mimpi gitu ya. Mimpi ini ternyata terbukti mimpinya. Firasat juga ya, firasat orang beriman kadang benar firasatnya itu. Kata seorang ibu itu banyak benarnya ya. Iya. Kalau yang golongan apa, Qadariyah sama yang Hebat ya. itu termasuk Muslim atau termasuk Islam? Kan dia nggak terima beratnya Ya mereka kelompok yang menyimpang. Mereka mengaku Muslim gitu kan, tapi secara akidahnya menyimpang dari prinsip dalam iman kepada takdir.
ya kan, sehingga kalau menyimpang ya sesat gitu. Dan terkategorinya ahli bidah gitu, orang-orang yang membawa sesuatu yang baru yang menyalahi prinsip Islam, kelompok sesat bidah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.